Halo semuanya, kali ini saya akan membahas mengenai penerapan e-government Indonesia melalui sistem informasi administrasi kependudukan. Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau yang dikenal dengan istilah e-government. E-government adalah penerapan teknologi digital dalam sistem pemerintahan untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Salah satu contoh penerapan e-government Indonesia khususnya di bidang administrasi kependudukan adalah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau sering disebut dengan SIAK. SIAK merupakan inovasi digital yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil di seluruh Indonesia. Pemerintah daerah, khususnya kabupaten dan kota, memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan seperti penerbitan kartu keluarga, KTP, dan akta kelahiran. Sebelum adanya SIAK, pengelolaan data dilakukan secara manual melalui sistem lama bernama SINDUK, Sistem Informasi Manajemen Kependudukan, yang mulai digunakan pada tahun 1996. Namun, sistem tersebut memiliki banyak kelemahan karena belum terintegrasi secara nasional. Sebagai solusinya, pemerintah kemudian mengembangkan SIAK, yaitu Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan dan kependudukan di seluruh Indonesia. SIAK diterapkan berdasarkan Permendagri nomor 95 tahun 2019 dan diatur pula dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. Dengan adanya SIAK, data dari tingkat desa dan kelurahan hingga pusat dapat tersimpan dan terhubung dengan basis data kependudukan nasional yang aman dan terintegrasi melalui jaringan internet. Tujuan penerapannya adalah pertama, meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Yang kedua, menyediakan data kependudukan akurat, lengkap, dan mutakhir baik tingkat daerah maupun nasional. Yang ketiga, mewujudkan sistem pengenal tunggal NIK yang dapat digunakan lintas instansi dengan tepat dan menjaga keseharian data pribadi warga negara. Selain itu, penerapan SIAK juga membawa banyak manfaat bagi pemerintah dan masyarakat. Yang pertama, pelayanan menjadi lebih cepat dan efisien karena data dapat diakses secara online. Yang kedua, menghindari data ganda karena setiap penduduk memiliki nomor induk kependudukan yang unik dan tetap. Yang ketiga, kemudahan koordinasi antar instansi karena data kependudukan dapat digunakan bersama untuk kepentingan pada statistik dan administrasi lainnya. Dan yang terakhir, mendukung informasi digital pemerintahan sesuai dengan penerapan e-government untuk menciptakan pelayanan yang transparan dan akuntabel. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana sih sistem ini berjalan. Dalam penerapannya, masyarakat dapat mengajukan permohonan dokumen kependudukan seperti kartu keluarga, KTP, akta kelahiran melalui dua cara, yaitu secara online maupun secara offline dengan datang langsung ke kantor pelayanan di Dukcapil setempat. Data permohonan yang diajukan kemudian diproses oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang telah terhubung dengan database kependudukan nasional. Proses ini memastikan bahwa seluruh data penduduk yang masuk dari daerah langsung tersimpan di sistem pusat milik Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Seiring perkembangan teknologi, SIAK kini telah diperbarui hingga versi 12.2.1 yang merupakan aplikasi resmi Ditjen Dukcapil. Versi ini menghadirkan sistem yang lebih modern dan terintegrasi secara nasional melalui konsep SIAK terpusat. Dengan pembaruan ini, penerbitan dokumen kependudukan seperti kartu keluarga, akta kelahiran, SKP WNI, serta berbagai akta pencatatan sipil dapat dilakukan secara digital, cepat, dan efisien. Pelaksanaannya dimulai dari pengumpulan dan verifikasi data di tingkat desa ataupun kelurahan, kemudian diteruskan ke Disdukcapil kabupaten atau kota untuk diverifikasi dan disahkan. Selanjutnya, data tersebut secara otomatis terintegrasi ke sistem pusat internasional melalui jaringan internet aman milik Kementerian. Setelah dokumen dinyatakan valid, hasilnya akan diterbitkan dalam bentuk dokumen digital, file PDF yang memiliki tanda tangan elektronik serta kode QR sebagai alat verifikasi resmi. Petugas kemudian mengirimkan dokumen tersebut langsung ke alamat email pemohon yang terdaftar pada sistem. Dengan mekanisme ini, masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor Disdukcapil hanya untuk mengambil dokumen karena berkas digitalnya dapat diunduh dan dicetak secara mandiri di rumah. Namun, terdapat pengecualian untuk dokumen yang berbentuk fisik seperti KTP dan kartu identitas anak. Kedua jenis dokumen ini masih harus dicetak menggunakan mesin cetak khusus dan diambil langsung di kantor Disdukcapil karena mengandung chip elektronik yang tidak dapat dicetak secara mandiri.
Namun, meskipun sistem ini sudah berjalan secara digital, masih ada masyarakat yang belum memahami bagaimana cara mencetak dokumen kependudukan yang dikirim melalui email. Nah, berikut ini penjelasan yang berisi tata cara bagaimana masyarakat dapat mencetak dokumen kependudukan yang dikirim melalui email oleh Isdukcapil. Cara mencetak dokumen Adminduk secara mandiri. Halo Sobat Dukcapil, ada yang masih bingung cara mencetak dokumen kependudukan yang didapat dari SIA online seperti kartu keluarga, akte kelahiran, dan SKPWNI? Mau tahu caranya? Yuk simak video ini. Langkah yang pertama, pastikan kamu sudah melakukan pengajuan dokumen Adminduk baik secara offline maupun online melalui layanan Disdukcapil dan menyertakan email yang aktif kepada operator. Setelah pengajuan selesai, kamu akan mendapatkan email dari SIA Online. Buka email dari SIA Online dan klik QR Code untuk melakukan cetak dokumen. Masukkan captcha sesuai dengan gambar dan kemudian klik tampilkan. Klik ikon bertuliskan cetak. Pilih jenis printer yang sesuai dengan printer yang dimiliki, kemudian klik printer. Jangan lupa cetak dokumen kependudukan menggunakan kertas HVS warna putih ukuran A4 80 gram. Sekian informasi dari Minduk. Nah, itulah tadi penjelasan bagaimana masyarakat dapat mencetak dokumen dari email tersebut. Namun dalam pelaksanaan SIAK masih terdapat beberapa tantangan seperti sumber daya manusia, keterbatasan sumber daya manusia dan kebutuhan pelatihan operator. Yang kedua, infrastruktur. Kualitas jaringan internet yang belum optimal serta kurangnya sarana pendukung. Yang ketiga, sosialisasi rendah. Sosialisasi kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih familiar dengan sistem digital tersebut. Dan yang terakhir, aksesibilitas. Sulitnya akses bagi masyarakat daerah terpencil yang belum terjangkau jaringan digital untuk mengakses layanan digital sehingga pelayanan manual masih perlu dipertahankan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah perlu melakukan berbagai langkah seperti yang pertama, meningkatkan pelatihan bagi operator dan aparatur Disdukcapil. Dan yang kedua, memperluas jaringan internet ke seluruh wilayah Indonesia. Dan yang terakhir, meningkatkan sosialisasi layanan digital kepada masyarakat. Melalui sistem informasi administrasi kependudukan, pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan terintegrasi. SIAK menjadi salah satu bentuk nyata penerapan e-government di Indonesia yang diharapkan terus berkembang menuju transformasi digital yang menyeluruh.